Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya mau berbincang sedikit tentang bagaimana kategori sembuh dari gangguan kecemasan, ya. Jadi memang ini sesuatu yang mungkin banyak ditanyakan juga oleh teman-teman tentang kalau misalnya saya itu dinyatakan sembuh sama dokter, itu bagaimana? Apakah misalnya dikatakan sembuh itu kalau gejalanya hilang, ataukah nggak makan obat, atau ada kategori yang lain, ya? Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kondisi gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan itu yang paling banyak itu adalah gangguan kecemasan panik dan gangguan kecemasan menyeluruh. Lalu biasanya ada juga gangguan kecemasan obsesif kompulsif, ada gangguan kecemasan yang terkait dengan trauma ya atau disebut post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Nah, kita bicara tentang gangguan yang paling sering dulu deh. Itu gangguan kecemasan menyeluruh dan gangguan kecemasan panik. Apa bedanya nih? Bedanya nih dari gejala. Serangan panik itu biasanya terjadi pada orang yang mengalami gangguan kecemasan panik. Dan biasanya serangan panik yang ditandai juga dengan berdebar-debar, sesak napas, keluar keringat dingin itu biasanya dikarenakan kondisi yang tidak nyaman ya di sistem saraf pusatnya sehingga terjadi serangan berulang atau serangan panik berulang. Bisa sampai 3 kali dalam 1 bulan, maka diagnosis gangguan cemas panik sudah dikatakan boleh ya dilakukan pada pasien ini. Bagaimana dengan gangguan kecemasan menyeluruh? Gangguan kecemasan menyeluruh biasanya mungkin tidak sampai serangan panik. Tapi perasaan tidak enak di badan, gangguan fisik, psikosomatiknya itu banyak. Maka daripada itu seringkali mereka yang mengalami gangguan kecemasan menyeluruh itu sering merasa kekhawatiran yang berlebihan dan banyak pikiran akan masa depan yang mungkin kayaknya tuh serba mengkhawatirkan buat mereka. Nah, ketika kita berobat, maka yang paling penting dari cara kita mengobatinya adalah bagaimana menghilangkan gejala dulu. Nah, ini nih yang seringkali ingin dilakukan segera oleh pasien. Karena kan kalau dia panic attack aja seringkali datang ke IGD. Kalau misalnya psikosomatik banyak lari ke saraf, ke dokter penyakit dalam gitu ya. Benar-benar kekhawatirannya tuh sangat dominan. Maka daripada itu, kalau kita berbicara tentang masalah gangguan kecemasan panik, problem yang paling dasar adalah bagaimana mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya serangan panik tersebut. Dokter biasanya akan memberikan pengobatan sampai mungkin 3 bulanan ya untuk mengurangi gejalanya, bahkan bisa lebih sampai 6 bulan. Kalau di dalam praktek sehari-hari, target saya adalah kalau tidak lagi ada serangan panik. Kalau tidak ada serangan panik, maka dosis obat kita turunkan, kemudian sampai lepas. Begitu juga gangguan cemas menyeluruh. Kalau gejala psikosomatiknya itu membaik, kecemasannya membaik, maka keadaannya akan semakin baik juga ke depan. Dan itulah saat kita menurunkan obat. Rata-rata antara 3 sampai 6 bulan. Permasalahannya, banyak dari teman-teman atau pasien itu yang ketika dilepaskan obatnya kembali kambuh. Ini memang menjadi tantangan sendiri. Artinya, kalau selama makan obat, dia aman. Kalau dia berkurang obatnya, dia balik lagi. Kalau begitu bagaimana dong, dok? Sementara lanjutkan dulu obatnya. Karena yang paling penting adalah bagaimana kualitas hidup orang itu. Lalu kalau dinyatakan sembuhnya jadi bagaimana, dok? Karena ada beberapa dokter yang mengatakan itu sudah sembuh berarti, tapi Anda harus dikontrol obatnya. Tidak salah, dokternya mengatakan demikian. Karena kalau kita melihat ya, ada beberapa kasus gangguan kecemasan itu memang dasar genetiknya sangat kuat ya, bahkan dikatakan cukup kuat. Kalau begitu, apa yang mesti dilakukan? Kalau begitu mungkin salah satu caranya bagaimana mengelola supaya pemikiran dan perasaannya jauh lebih baik di dalam kontrol kondisinya sendiri. Dan inilah
yang mungkin diperlukan oleh teman-teman untuk bagaimana belajar dari sekarang saat mulai pengobatan nih. Kalau saya suka kalau kontrol kedua saya suka bilang, mulai yuk dari sekarang coba relaksasinya. Diingat dong harus dilakukan setiap hari. Belajar untuk mengendalikan pikirannya sendiri. Ayo kita belajar ikhlasnya. Ayo kita belajar sabarnya. Menenangkan diri, tenang, jangan buru-buru, pelan-pelan. Ya santai aja. Lakukanlah dengan penuh perhatian, ya, sadar penuh pada apa yang dilakukan. Sehingga kalau orang cemas itu, dia bisa membantu dirinya ketika tanpa obat itu dengan teknik-teknik latihan tadi. Kategori sembuh dari problem kecemasan sebenarnya bukan berarti tidak ada cemas sama sekali. Teman-teman sudah pernah saya jelaskan kan bahwa kecemasan itu penting juga dialami oleh otak kita. Tapi bagaimana dia manage ke depannya itu yang menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi ketika kita mulai melepaskan pengobatan, yang paling penting teknik terapi diri sendiri itu yang memegang peranan penting untuk mempertahankan kemampuan dari diri kita untuk belajar menjadi jauh lebih baik lagi. Proses terapilah yang paling penting, terutama terapi diri sendiri. Ini dia kunci mengobati gangguan kecemasan. Dokter jiwa seperti saya itu lebih banyak membantu ya, memproses penguraiannya. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang akan makan obat itu dengan jangka waktu yang lama, bahkan bisa seumur hidup. Tapi saya berharap apalagi rekan-rekan muda yang menonton YouTube ini, ketika teman-teman mengalami kecemasan, itu bisa membantu dirinya dengan baik. Saya yakin kalau kita sama-sama belajar dan didukung oleh lingkungan yang baik, keadaan yang kondusif, maka kita bisa mencapai perbaikan supaya tidak cemasnya berlebihan lagi. Dan terapi diri sendiri merupakan kunci terapi cemas. Oke, banyak hal yang bisa kita lakukan. Teman-teman bisa lihat playlist saya, terapi cemas tanpa obat atau motivasi diri agar lebih baik. Itu semuanya cara-cara belajar non obat. Karena saya kepengen teman-teman tuh kalau bisa nggak pakai obat. Oke ya, semoga teman-teman semua berbahagia. Selamat menikmati sisa liburan di hari Minggu yang cerah ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan lupa untuk selalu ingat mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.